Bab 356. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Sisi selatan. Saat malam semakin gelap, berbagai macam bar dan klub dibuka. Bagi orang-orang yang menyukai kehidupan malam, hari ini baru saja dimulai. Sebelumnya, puluhan pasukan, besar dan kecil, saling terkait di daerah perbatasan selatan. Keamanan publik di sini juga sangat kacau. Berbagai macam perkelahian terjadi hampir setiap malam. Namun, dalam sebulan terakhir, keamanan publik di sini sangat baik. Jangankan perkelahian, tidak ada pertengkaran. Alasannya sangat sederhana, ada kekuatan misterius yang menyatukan di sini. Tanpa persaingan, kepentingan, dan manajemen yang bersatu, tidak akan ada masalah. Beberapa bar kecil di pintu masuk distrik selatan didekorasi dengan buruk dan bisnisnya tidak bagus, tetapi lokasi di sini sangat penting. Dari jendela bar-bar kecil ini, Anda dapat mengamati setiap gerakan pintu masuk selatan. Orang-orang mengawasi pintu masuk 24 jam sehari. Di sebelah jendela di lantai 2, ada meja berisi pemuda. Bir terbaik tersebar di atas meja. Beberapa orang merokok dan mengobrol satu persatu, tetapi mata mereka selalu menatap keluar jendela. Bolehkah saya duduk di sini? Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari pintu masuk tangga. Salah satu dari mereka berkata dengan tidak sabar, lantai 2 tidak terbuka untuk umum. Turunlah, terlalu berisik di sana, aku suka ketenangan. Wanita itu gigih. Aku bilang kau. Seorang pria kekar dengan sebatang rokok di mulutnya menoleh dengan tidak sabar, tetapi baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya, matanya tiba-tiba menatap sekeliling. Di depannya berdiri seorang wanita yang sangat cantik dengan tubuh yang seksi dan kait di antara alis dan matanya, yang dapat memikat jiwa manusia kapan saja. Kau suka ketenangan, bukan? Beberapa pria saling memandang dengan jenaka, dan salah satu dari mereka menepuk pahanya, kalau begitu kau duduk di kaki saudaramu. Di sini yang paling bersih. Sekelompok orang tertawa, mereka bertanggung jawab atas kewaspadaan setiap hari. Mereka tidak bisa minum lebih banyak. Mereka harus meregangkan saraf mereka kapan saja. Pekerjaan ini sangat membosankan. Sekarang tiba-tiba seorang wanita cantik muncul atas inisiatifnya sendiri. Sangat menyenangkan. Long Xiaoman berkedip dan tersenyum, aku bisa duduk di pangkuanmu, tetapi kamu harus menukar sesuatu denganku. Oh, apa? Katamu. Beberapa pria menjadi tertarik, selama kamu membuat saudara-saudaramu bahagia, uang tidak akan bisa tanpamu. Sambil berbicara, dia memotret beberapa tumpukan uang kertas besar di atas meja. Long Xiaoman tersenyum, melangkah maju, menyapu tumpukan uang kertas besar ke tanah, mengaitkan dagu salah satu pria itu dengan jarinya, dan berkata dengan suara yang tajam, ada banyak uang, tetapi itu saja tidak cukup. Anda perlu memberikan sesuatu yang lebih. Jiwa lelaki itu hampir terpikat oleh Long Xiaoman, kau bilang, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Sambil berbicara, dia memeluk pinggang ramping Long Xiaoman tanpa terkendali. Long Xiaoman dengan lembut menempelkan kepalanya ke telinga lawan bicaranya dan berkata dengan lembut, jika kau menambahkan nyawamu, itu akan lebih baik. Sambil berbicara, dengan satu tangan dibalik, sebilah pisau tajam muncul di antara jari-jarinya dan meluncur dengan lembut. Lelaki itu langsung memiliki garis merah di lehernya, mendongak ke ujung dengan keras, matanya penuh, dan mulutnya mengeluarkan suara menderu. Yang lain bereaksi dan bersiap untuk meniru lelaki itu. Long Xiao berbalik dan menumpahkan sekantong jeruk nipis yang telah disiapkan sebelumnya dari tangannya. Sementara beberapa orang berkedip, Long Xiaoman berenang, dan pisau di antara jari-jarinya dengan mudah memotong leher beberapa orang dalam sekejap. Long Xiaoman melirik beberapa mayat di tanah, mendengus dingin, dan memberi perintah dengan ponselnya, lakukan. Untuk sementara waktu, beberapa bar kecil di dekatnya diserang dengan ganas pada saat yang bersamaan. Namun, proses penyerangan tidak begitu lancar. Perlawanan pihak lain sangat sengit. Butuh waktu 5 menit untuk menghancurkan semua pos terdepan ini, dan saya membayar harga nyawa 3 bersaudara. Long Xiaoman mengerutkan kening dan mengirim suara ke Yang Xuan, serangannya tidak terlalu lancar. Butuh waktu terlalu lama, diperkirakan ada pesan yang diterima di sana. Segera menerima balasan Yang Xuan, langsung ke Crown Club untuk membantu Ah Bao menyerang mahkota. Long Xiaoman, begitu. Zhou Abao mengirim saudaranya untuk menyentuh penjaga rahasia. Prosesnya tidak begitu lancar.
Kecepatan reaksi pihak lain melebihi harapan mereka. Oleh karena itu, tidak realistis untuk menyerang pihak lain secara tiba-tiba. Yang Xuan telah melihat dengan jelas di atap tidak jauh dari sana. Pihak lain telah mengirim seseorang untuk menjaga beberapa pintu keluar yang meninggalkan selatan perbatasan. Tampaknya pihak lain tidak bermaksud membiarkan penyerang pergi. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang dengan cepat berkumpul di inti. Menunggu Zhou Ahu dan Long Xiaoman akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Menghadapi kekuatan tempur yang sangat kuat dan terlatih, serta jumlah orang yang beberapa kali lipat dari pihak mereka sendiri, Long Xiaoman dan Zhou Abao segera kalah dalam permainan. Namun, ini sepenuhnya diharapkan oleh Yang Xuan. Jika pihak lain tersingkir dengan mudah, tidak perlu bertarung sebanyak itu. Untungnya, Yang Xuan sangat puas dengan tim naga dan harimau yang dipimpin oleh Long Xiaoman dan Zhou Abao. Bahkan jika mereka jatuh, tidak ada yang memilih untuk melarikan diri. Semua orang berjuang mati-matian. Leng Yue, kamu bisa menunjukkan hadiahmu sekarang. Yang Xuan tersenyum tipis pada bulan dingin di dekatnya. Kunci kemenangan atau kekalahan malam ini sebenarnya adalah Leng Yue, yang berada beberapa kilometer jauhnya dari medan perang. Mata Leng Yue memancarkan kilatan kegembiraan yang dingin, yang merupakan target bergerak yang sangat bagus baginya. Leng Yue mengeluarkan tabung logam silinder sepanjang sekitar 1 kaki dan setebal lengan dari kotak, meletakkannya di tanah dan menyalakan sumbu dengan korek api. Yang Xuan memperhatikan bahwa senapan runduk Leng Yue tidak memiliki peredam yang terpasang. Bang! Kembang api yang indah lepas landas, mekarnya bunga mata yang indah di langit. Ledakan, pada saat yang sama, senapan runduk Leng Yue yang dibuatnya sendiri juga berbunyi. Suara tembakan dan kembang api meledak menjadi satu. Beberapa kilometer jauhnya, seorang master di posisi kunci pihak lain segera membuka lubang darah setebal ibu jari. Dia melihat ke ujung, matanya terbuka lebar. Sebelum dia meninggal, dia melihat kembang api yang indah di udara. Kembang api berbunyi 12 kali berturut-turut. Pihak lain menjatuhkan 12 ahli di posisi kunci. Tanpa Yang Xuan Duo berkata apa-apa, Leng Yue, yang telah mengalami banyak pertempuran, dapat dengan mudah menangkap poin-poin penting dari pertempuran ini. Orang-orang itu jatuh, dan pihak lain menjadi kacau. Dalam sekejap, mereka didorong kembali oleh Long Xiaoman, Zhou Abao dan yang lainnya. Kemudian terjadilah pertarungan sepihak. Hasilnya sudah ditentukan. Junho, aku membuat kembang api ini sendiri. Bagaimana menurutmu? Leng Yue memiliki senyum lembut di wajahnya. Setiap kali dia menarik pelatuk, dia adalah saat yang paling bahagia. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk, sangat cantik. Pada saat yang sama, pada saat ini, Zhou Bao dan Long Xiaoman telah membunuh mata merah dan merasakan darah mendidih di sekujur tubuh mereka. Dari lantai pertama ke lantai 4 Crown Club. Kakak Long, lantai 5 adalah pos komando para serigala. Diperkirakan akan terjadi pertempuran sengit. Berdirilah di belakangku nanti. Zhou Bao menyeka darah di wajahnya. Long Xiaoman berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku akan bersembunyi di belakang orang lain? Jangan merampokku nanti. Aku belum menikmatinya. Mereka hendak bergegas ke atas ketika mereka tiba-tiba menyadari masalah yang sangat salah bersama-sama. Aneh, mengapa tidak ada gerakan di sana? Zhou Bao mengerutkan kening. Wajah Long Xiaoman menunjukkan kewaspadaan, ikuti dengan seksama, naik dan lihat. Sekelompok orang dengan waspada naik ke lantai 5 dan berjalan sebentar di sepanjang koridor, tetapi masih tidak ada gerakan. Orang-orang bahkan lebih bingung. Bahkan jika ada penipuan, bagaimana mungkin masih tidak ada gerakan saat ini? Ketika mereka sampai di pintu ruang pertemuan, Zhou Bao dan Long Xiaoman saling mengedipkan mata, dan kemudian tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka bersama-sama. Baru saja bergegas masuk dan melihat pemandangan di dalam. Semua orang tercengang. Di ruang konferensi, puluhan mayat tergeletak tak beraturan, masing-masing dengan lubang darah di lehernya. Dan sekarang tidak terlalu banyak tanda-tanda pertempuran. Tidak sulit untuk berspekulasi bahwa mereka terbunuh seketika. Hanya saja ini adalah pos komando pihak lain. Masuk akal untuk mengatakan bahwa para ahli harus seperti awan. Ahli macam apa yang bisa membunuh mereka seketika? Pada saat ini, Yang Xuan menerima pesan di ponselnya. Itu dari Skylark dan Begonia, beritahu Tuan bahwa tugas telah selesai. Yang Xuan mengangguk dan membalas pesan, kembali dan istirahat dulu. Pertempuran berakhir dengan kemenangan penuh dari Aula Naga.
Tetapi Yang Xuan tahu betul bahwa jika hari ini bukan Skylark Begonia dan bantuan gelap Leng Yue, Long Xiaoman dan yang lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Yang Xuan memiliki dua tujuan dalam pertempuran ini. Salah satunya adalah bahwa Long Xiaoman dan yang lainnya telah menganggur terlalu lama dan terbiasa dengan kehidupan yang nyaman. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung dan menemukan perasaan mereka. Bagaimanapun, mulai saat ini, hari-hari nyaman mereka akan hilang selamanya. Tujuan lainnya adalah untuk menguji hasil latihan mereka akhir-akhir ini. Di sisi positifnya, misalnya, disiplin dan kualitas bertarung semua orang telah meningkat pesat, dan mereka bukan lagi gerombolan seperti dulu. Namun pada saat yang sama, banyak masalah telah terungkap. Yang Xuan berharap Long Xiaoman dan yang lainnya dapat menemukan masalah mereka sendiri dalam pertempuran yang sebenarnya dan secara bertahap memperbaikinya. Jika Anda ingin menjadi divisi yang menang dan selalu berjaya, Anda harus mengalahkannya dengan darah dan pertempuran. Hanya setelah ditempa berulang kali, iklim dapat terbentuk. Tuan, saya punya permintaan. Leng Yue telah membongkar senapan runduk itu dan memasukkannya ke dalam koper. Melihat Yang Xuan, dia tampak sedikit berhati-hati. Yang Xuan menghela napas pelan, aku tahu apa yang ingin kau katakan, aku tidak setuju. Tapi kau Ho, jika kau tidak mengerti itu, aku. Bulan dingin, Yang Xuan menoleh dan menatap wanita yang membawa terlalu banyak pikiran dan penderitaan. Aku tidak pernah melupakanmu, dan aku selalu mengingatnya. Aku tidak setuju selama ini. Aku tidak takut menyinggung orang-orang itu. Kau, Tianying, dan 100.000 saudara pasukan Xuanzi kita semuanya adalah saudara yang lembut bagiku. Kau seharusnya mengenalku. Aku selalu membantu saudara dan mengabaikan mereka. Kebencianmu adalah milikku. Leng Yue menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberaniannya. Tapi mengapa kau menunggu begitu lama? Karena aku tidak ingin kau mati sia-sia. Yang Xuan saling menatap, dengan kemampuan kalian saat ini, jika kalian bertemu orang itu, aku dapat menjamin bahwa meskipun kalian memiliki 1000 kesempatan, hasilnya adalah kalian akan mati 1000 kali lagi. Mata Leng Yue memancarkan sedikit kesedihan, lalu, apakah aku tidak memiliki kesempatan di masa depan? Tidak, Yang Xuan berkata, ketika aku menemukan seseorang, jika kalian memiliki bantuan orang itu, kalian akan dapat memotong musuh dengan tangan kalian. Siapa? Leng Yue bertanya-tanya. Yang Xuaning melihat lalu lintas di kakinya, menghela napas dan perlahan-lahan mengeluarkan dua kata, debu putih. Bahu Leng Yue sedikit gemetar, giginya menggigit bibirnya, dan pikirannya seperti seluncuran, bayangan-bayangan tentang orang itu berkelebat. Itu adalah pria yang sangat bersih, selalu berpakaian putih, tanpa noda, bersih seolah-olah dia datang dari dunia lain. Julukan Leng Yue adalah iblis penembak jitu, dan julukan debu putih adalah iblis penembak jitu. Yang Xuan telah mengatakan berkali-kali bahwa jika Anda ingin berurusan dengan orang itu, hanya kombinasi iblis dan setan yang dapat memiliki peluang kemenangan garis depan. Saudara Yang, kita menang. Zhou Abao dan Long Xiaoman sangat gembira saat melihat Yang Xuan, mereka pun segera melaporkan hasilnya kepada Yang Xuan. Ya, sepertinya latihanmu selama ini tidak sia-sia. Yang Xuan tersenyum dan tidak memberi tahu mereka. Sebenarnya, semua ini berada di bawah kendalinya. Jika ingin menumbuhkan guru yang unggul, selain melembutkan mereka, Anda perlu menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, itu akan sangat memengaruhi rasa percaya diri mereka. Tetapi ada dua hal yang aneh. Long Xiaoman berkata, saat pertarungan tadi, pihak lain jelas lebih unggul, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa ahli mereka berbaring tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ketika kami bergegas ke markas mereka, orang-orang itu telah terbunuh. Dari jejak tempat kejadian, mereka terbunuh seketika. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak aneh. Dalam perang yang kacau, pisau dan senjata tidak memiliki mata. Para master itu mungkin telah dipotong oleh salah satu saudara kita. Adapun orang-orang di lantai 5, karena mereka dapat terbunuh seketika, itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka seperti itu. Orang-orang itu tidak sekuat yang mereka kira, tetapi dunia luar menganggap mereka terlalu tinggi. Tidak seorang pun akan memperhatikan detail kekacauan tadi. Mari kita lihat bagaimana Guo Yunfei akan turun besok. Long Xiaoman mendengus dingin, berikan kami set yang begitu besar. Sekarang biarkan dia mencuri ayam sebagai ganti nasi. Aku akan mengumumkan hasil perang sekarang. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyangkal besok.
Tidak, Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, segera beritahu semua saudara dan biarkan mereka segera kembali beristirahat. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Tetaplah bersikap rendah hati semampu kalian. Dan kamu dan Abao, segera kembali dan beristirahat. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Long Xiaoman mengerutkan kening dan berkata, jika demikian, aku khawatir Guo Yunfei akan bermain trik besok. Yang Xuan tersenyum. Dia tidak akan melakukannya. Melihat ekspresi bingung di wajah Long Xiaoman, Yang Xuan tersenyum, karena kita sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bermain trik. Jika dia ingin bermain trik, hanya ada satu alasan, yaitu untuk menyangkal penghargaan kita, tetapi bagaimana jika kita memberikannya kepadanya? Mengapa? Long Xiaoman meniup rambutnya begitu mendengarnya. Kita berjuang keras dan telah membunuh lebih dari 20 saudara. Mengapa? Memberinya penghargaan. Yang Xuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Long Xiaoman untuk tidak terlalu bersemangat. Jangan terlalu khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan besok. Jangan khawatir, kamu akan mengerti sebentar lagi. Rumah Guo, apa? Guo Yunfei Teng berdiri dan berteriak, apakah kamu yakin dengan berita itu? Anjing-anjing lokal itu benar-benar menang. Seorang pelayan tampak serius dan dengan hormat berkata, beritahu Tuan Muda, berita itu benar sekali. Para serigala di selatan perbatasan telah dimusnahkan sepenuhnya, dan orang-orang di Balai Naga Nanjiang hanya kehilangan lebih dari 20 orang. Bajingan, Guo Yunfei menendang meja teh dengan tendangan keras, sehingga semua sempoannya gagal. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan Yang Xuan dan penduduk desa di Nanjiang dengan tangan para serigala. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Hicks di Nanjiang benar-benar mengalahkan Bianan. Dengan cara ini, dia harus memenuhi janjinya kemarin. Di masa depan, distrik Bianan tidak hanya milik Longtang, tetapi juga harus mengalokasikan beberapa bidang ke Longtang dalam lingkup pengaruhnya. Yang paling serius adalah bahwa setelah perang ini, para Hicks di Nanjiang akan menjadi terkenal dan akan menjadi masalah besar di masa depan. Guo Shao, kamu tidak perlu begitu marah. Para Hicks itu hanya beruntung. Bagaimana jika kamu memberi mereka wilayah itu? Pada saat itu, aku akan keluar sendiri, membawa sekelompok saudara, dan menghancurkan mereka di bawah panji para serigala. Herbal tiba-tiba dengan malas menyelipkan sebuah kalimat di sampingnya. Guo Shaoleng berkata sambil mencibir, lakukan saja apa yang kamu katakan. Keesokan harinya, Majelis Liga. Meskipun Long Xiaoman dan yang lainnya tidak dengan sengaja mempublikasikan fakta bahwa Aula Naga menyerang selatan tadi malam, itu tetap menyebar ke seluruh telinga semua orang. Ketika Long Xiaoman dan yang lainnya masuk ke dalam rapat, semua orang berdiri untuk memberi selamat kepada mereka dan menawarkan kartu nama mereka. Karena orang-orang ini tahu betul bahwa jika Longtang memenangkan perang ini, ia harus menempati tempat di ibu kota provinsi di masa depan. Kita harus segera memperbaiki hubungan. Setan kucing, iblis tua dan Guo Yunfei duduk di panggung tamu kehormatan. Baik siluman kucing maupun si jahat tua itu tertawa, tetapi Guo Yunfei memiliki wajah muram. Semuanya diam. Siluman kucing itu berdiri dan mengumumkan kepada orang-orang, kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi tadi malam. Saudara-saudara kita di Balai Naga bertempur dengan sangat hebat. Kita harus mencatat jasa pertama untuk mereka. Tepuk tangan meriah terdengar di pinggir lapangan berikutnya. Gadis kecil yang cantik, kemarilah dan bicaralah kepada semua orang. Siluman kucing itu tersenyum kepada si naga Xiaoman. Long Xiaoman berdiri dan perlahan berjalan ke arah tamu kehormatan itu sambil bertepuk tangan. Kalimat pertamanya saja sudah membuat seluruh tempat itu bergemuruh. Sebenarnya, pertempuran tadi malam, sebenarnya, bukan dilakukan oleh Balai Naga kita. Long Xiaoman tiba-tiba menoleh ke arah Guo Yunfei dan berkata sambil tersenyum, semua yang terjadi tadi malam sudah diatur oleh Guo Shao. Tanpa Guo Shao, kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran itu. Ini seperti sambaran petir, yang meledak di seluruh aula pertemuan. Mata semua orang di antara hadirin tertuju pada Guo Yunfei. Guo Yunfei sendiri tampak bingung. Dia tidak pernah menyangka Long Xiaoman akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Guo Shao, ini tentangmu. Siluman kucing dan siluman tua menatap Guo Yunfei dengan penuh keraguan. Semua orang menunggu Guo Yunfei menjelaskan. Namun Guo Yunfei terdiam lama, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang dia katakan? Long Xiaoman buru-buru berkata, Paman Kucing, Paman Siluman,
dan saudara-saudari, kurasa itu lebih cocok untukku. Long Xiaoman melangkah maju beberapa langkah dan mulai berakting seperti Oscar lagi. Dia menatap Guo Yunfei dengan tatapan yang sangat tulus, lalu menatap orang-orang, kita semua harus tahu situasi Aula Naga. Di antara puluhan saudara dan saudari di sini, aku khawatir Aula Naga kita adalah yang terlemah. Kurasa kalian tidak akan menyangkal ini. Orang-orang di bawah mengangguk, yang tidak perlu dibantah oleh mereka. Di mata mereka, pengaruh Istana Naga benar-benar lemah. Pada awalnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam aliansi Jianghu. Akhirnya, jika Guo Yunfei tidak membantu mencalonkan mereka, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di sini hari ini. Sungguh memalukan. Mari kita selamatkan muka dan tutup mulut. Mengapa Long Xiaoman mengambil inisiatif untuk mengatakannya? Kemudian, Long Xiaoman melanjutkan, dan saya pikir Anda tahu kekuatan para serigala itu. Pikirkan baik-baik, bagaimana kita bisa mengalahkan para serigala itu dengan kekuatan Istana Naga kita. Semua orang tercengang dan tiba-tiba bereaksi. Ya, bagaimana Istana Naga bisa menjadi lawan para serigala itu? Ketika mereka mendapat berita tadi malam, mereka hanya senang dan terkejut, tetapi mereka tidak memikirkannya. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan Long Xiaoman, saya merasa ada yang tidak beres. Karena itu, jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi memenangkan perang tadi malam, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa. Semua ini sebenarnya adalah penghargaan Guo Shao. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guo Shao. Saat Long Xiaoman berbicara, dia pindah ke Guo Shao, membungkuk dalam-dalam satu sama lain, menatap Guo Shao dan berkata dengan tulus, Guo Shao, terima kasih. Aula Naga kami selalu lemah. Untuk bergabung dengan aliansi Jianghu, aku secara khusus menemukanmu. Kamu juga sangat setia dan menjaga kami sehingga kami bisa duduk di sini. Kemudian, kamu ingin memberi kami pijakan yang kuat di ibu kota provinsi, dan memberi kami tugas pertempuran pertama dengan para serigala. Meskipun kita bertempur di Istana Naga tadi malam, jika kalian tidak memimpin dalam memberi kami informasi yang akurat, membantu kami saling menyentuh pos terdepan terlebih dahulu, dan mengirim banyak ahli untuk membantu kami tidak akan memenangkan pertempuran tadi malam. Petik 2. Kalian tidak menyebutkan penghargaan sebesar itu. Itu semua ada di Istana Naga kami, hanya untuk membantu dan menjaga kami. Tetapi aku, Long Xiaoman dan saudara-saudara dari Istana Naga, jelas bukan orang yang tidak tahu malu, jadi hari ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Long Xiaoman menoleh dan berteriak kepada orang banyak, Guo Shao benar-benar bertempur dalam pertempuran tadi malam. Istana Naga kami paling-paling hanya memiliki nama di belakang kami. Sua, begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Guo Shao. Yang Xuan berdiri dan berkata dengan keras, mari kita bertepuk tangan untuk Guo Shao. Kemudian dia memimpin dalam bertepuk tangan. Yang lain bertepuk tangan satu demi satu, untuk sesaat. Guo Shao benar-benar bermaksud baik. Hanya kesetiaan Guo Shao, kami yakin. Semua orang memuji Guo Shao satu persatu. Guo Yunfei juga dengan cepat menenangkan diri, berdiri dan tersenyum kepada orang-orang, kita semua adalah saudara. Kita harus saling menjaga. Di masa depan, bukan hanya Aula Naga, tetapi semua orang yang hadir adalah saudara-saudara Guo Yunfei. EQ Guo Yunfei sangat tinggi. Sekarang setelah dia melangkah, dia langsung naik ke atas. Hanya, dalam beberapa kata, dia tidak hanya menunjukkan kualitas kekosongannya, tetapi juga menarik hati orang-orang. Itu dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah pertemuan, semua orang secara khusus menyiapkan jamuan perayaan untuk menghibur Guo Yunfei, dan semua orang yang hadir berpartisipasi. Selama periode ini, Long Xiaoman, Yang Xuan, dan yang lainnya secara khusus diatur di meja di sebelah Guo Yunfei. Namun sepanjang jamuan, tidak banyak persimpangan di antara keduanya. Long Xiaoman hanya mengucapkan beberapa patah kata ucapan selamat kepada Guo Yunfei. Ketika jamuan selesai dan pergi, Yang Xuancai tersenyum kepada Guo Yunfei, Guo Shao, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu nanti. Saya ingin pergi ke tempat Anda untuk meminta teh. Guo Shao mengangguk dan tersenyum, tentu saja, Anda bisa menunggu kapan saja. Kita semua adalah orang yang pengertian. Banyak kata tidak harus begitu langsung. Begitu Guo Yunfei kembali ke villa,
dia mengerutkan kening dan bergumam kepada Mao Qiu, "Mao Qiu, saya dapat melihat bahwa Yang Xuan adalah pengendali sebenarnya di balik Istana Naga. Saya tidak mengerti, mengapa mereka dengan mudah memberikannya kepada saya untuk mendapatkan penghargaan sebesar itu." Mao Qiu duduk di sofa, menarik kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa Anda begitu peduli? Saya akan tahu ketika anak laki-laki itu datang dan bertanya, apakah Anda pikir akan ada penipuan? Haha, Guo Shao, kenapa kamu begitu penakut? Kamu seperti singa, apa kamu takut ditipu semut? Lagi pula, ini masih wilayah kita." Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba masuk. "Guo Shao, ada seorang pria yang menyebut dirinya Yang Xuan di luar." Guo Yunfei merenung sejenak, berapa banyak orang yang datang. Dia satu-satunya. Dia sudah digeledah dan tidak membawa apapun. Pelayan itu menjawab, "Hanya dia." "Baiklah, biarkan dia masuk." Yang Xuan berjalan ke ruang kerja Guo Yunfei. Guo Yunfei mengangkat jarinya dan menunjuk secangkir teh hangat di atas meja teh, meskipun dia menyapa. Yang Xuan duduk sambil tersenyum dan tidak menyebutkan bisnis. Dia mengatakan tehnya enak dan villa Guo Yunfei dihias dengan baik. Singkatnya, saya tidak menyebutkan tadi malam dan membicarakan apa yang saya miliki. Guo Yunfei akhirnya tidak bisa duduk diam. "Apa maksudmu hari ini? Tidak ada orang luar di sini. Mari kita bicarakan ini." Yang Xuan menggaruk kepalanya karena malu. "Maaf, saya harus membicarakan ini. Guo Shao, apakah Anda ingat saya? Kita salah paham terakhir kali di Nanjiang." Guo Yunfei mendengus dari hidungnya dan memberikan jawabannya. "Pada saat yang sama, saya teringat saat terakhir kali, dan wajah saya juga sangat jelek." Yang Xuan menghancurkannya ke dalam mulutnya dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda terakhir kali. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki 100 keberanian, saya tidak akan berani melawan Anda melawan Guo Shao. Saya datang untuk bergabung dengan aliansi Jianghu kali ini. Ketika saya melihat Anda, saya takut sampai berkeringat dingin. Untungnya, Guo Shao, Anda tidak peduli dengan saya, kalau tidak, saya tidak tahu di mana saya sekarang. Jadi tadi malam, saya memikirkannya. Terakhir kali saya secara tidak sengaja menyinggung Guo Shao, saya harus melakukan sesuatu. Jadi saya secara khusus meminta Long Xiaoman untuk membiarkannya memberikan penghargaan ini. Meskipun penghargaan ini tentu saja tidak ada artinya di mata Guo Shao, kekuatan kita terbatas dan kita hanya bisa melakukan ini. Sebenarnya, aku ingin meminta maaf kepada Guo Shao secara langsung. Aku harap kamu tidak peduli dengan masa lalu. Jika kamu membutuhkan kami di masa depan, kamu dapat memberitahu kami kapan saja." Guo Yunfei menatap mata Yang Xuan selama beberapa detik. Dia tidak melihat kekurangan satu sama lain. Apa yang dilihatnya penuh dengan permintaan maaf dan ketulusan. Kemampuan akting Yang Xuan sama sekali tidak kalah dengan Long Xiaoman. "Saudara Yang, sama-sama." Setelah benar-benar menghilangkan keraguannya, Guo Yunfei juga menghela napas panjang lega. Dibandingkan dengan pujian hari ini, dendam sebelumnya antara kedua orang itu sama sekali tidak layak disebutkan. "Saudara Yang, kita tidak saling kenal. Jika kamu membutuhkan bantuan saudaraku di masa mendatang, katakan saja." Guo Yunfei dalam suasana hati yang gembira dan tampak sangat murah hati. Yang Xuan berpura-pura bersyukur. "Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Guo Shao terlebih dahulu. Nanti, di ibu kota provinsi, kita harus lebih mengandalkan dukungan Guo Shao." Keduanya bersikap sopan. Yang Xuan mengatakan ada hal lain, jadi dia bangkit dan pergi terlebih dahulu. Ketika Yang Xuan pergi, dia membuka matanya dengan malas. "Guo Shao, apakah kamu benar-benar akan menjadi saudara dengan bocah itu? Lupakan saja keledai pendek itu." Guo Shaogang masih memasang wajah tersenyum, yang tiba-tiba berubah menjadi seringai muram. Dia menyesap teh dan berkata, memanggilnya saudara. Apakah dia pantas? Keledai kurcaci itu masih terbaring di tempat tidur. Tidak berguna dalam hidupnya. Aku harus mencari tahu dengannya. Mao Qiu bertanya-tanya, lalu mengapa kamu begitu sopan padanya tadi? Guo Shao tersenyum dingin, karena dia masih sedikit berguna bagiku. Dalam beberapa hari, aku hanya butuh umpan meriam. Orang-orang Hicks itu kandidat yang bagus. Aku akan membiarkan mereka tidak memiliki sisa tulang saat itu. Mao Qiu, bagaimana kamu bersiap untuk menyerang Jiangbei? Mao Qiu berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, saudara-saudara sudah siap, menunggu perintahmu.
Jiangbei adalah apa yang kita miliki di tangan kita. Guo Yunfei mengangguk puas, baiklah, beritahu saudara-saudara dan mulai besok malam. Jiangbei, seperti Bianan, juga merupakan wilayah yang diduduki oleh serigala. Selain itu, Jiangbei adalah pangkalan utama bagi serigala. Jumlah orang dan efektivitas tempur yang disimpan di dalamnya beberapa tingkat lebih tinggi daripada yang ada di selatan. Guo Yunfei telah lama merencanakan untuk menyerang Jiangbei secara diam-diam. Begitu dia memenangkan perang ini, wilayah Jiangbei bukan hanya miliknya, tetapi juga posisi pemimpin aliansi menjadi miliknya. Yang, besok malam adalah hari baikmu. Mata Guo Yunfei memancarkan rencana jahat dan jahat yang muncul di dalam hatinya. Yang Xuan kembali ke stasiun. Long Xiaoman, yang telah menunggu lama, buru-buru bertanya, ada apa? Dia tidak mempermalukanmu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, dalam hal keterampilan akting, aku tidak lebih buruk darimu. Anak itu sudah dijebak. Kemudian Yang Xuan meminta Zhou Abao untuk mengeluarkan peta dan menunjuk ke distrik Jiangbei. Besok malam, ini milik kita. Hah, Long Xiaoman tampak bingung, ini adalah markas para serigala. Mengapa ini milik kita? Yang Xuan tersenyum. Jika tebakanku benar, Guo Yunfei harus melakukannya besok malam. Zhou Abao mengambil alih pembicaraan dan mengerutkan kening, bahkan jika Guo Yunfei memulai, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Para serigala itu sulit dihadapi. Selain itu, jumlah orang yang mereka kumpulkan di Jiangbei setidaknya 5 kali lipat dari di Bianan, dan jumlah ahli bahkan lebih tak terhitung. Bahkan Guo Yunfei mungkin tidak dapat menggigitnya. Long Xiaoman mengikuti dan menambahkan, bahkan jika dia benar-benar menggerogoti Jiangbei besok, apa yang bisa kita lakukan? Yang Xuan tersenyum tipis, kalian akan tahu setelah besok malam. Sekarang aku akan mengatur taktik untuk besok malam. Ah Bao, kalian pimpin 30 pasukan elit dari samping. Butuh waktu setengah jam bagi Yang Xuan untuk menyelesaikan pengerahan taktik dan memberitahu Long Xiaoman dan Zhou Abao semua yang baru saja mereka katakan. Kembali ke kamar, Skylark dan Begonia telah menyiapkan handuk dan air panas untuk Yang Xuan. Mereka telah mengakui Yang Xuan sebagai tuannya. Mereka tidak hanya mendengarkan Yang Xuan kapan saja, tetapi juga merawat Yang Xuan dengan baik dalam kehidupan. Kalian berdua tidak ada hubungannya. Kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Kalian selalu ada di dekatku. Aku sangat malu. Yang Xuan tersenyum dan berkata kepada putri kedua. Meskipun dia adalah juara, dia tidak terbiasa dilayani. Dan dia tidak pernah menganggap Skylark dan Begonia sebagai pelayan, tetapi menganggap mereka sebagai kerabatnya. Kalian adalah tuan kami, dan melayani tuan kami adalah hal yang harus kami lakukan. Kedua wanita itu menjawab serempak. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Tampaknya konsep ini harus diubah perlahan-lahan bagi mereka. Tidak bisa diubah untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahu kalian berdua kabar baik. Bukankah kalian selalu ingin melakukan pekerjaan besar? Besok malam, aku akan membawa kalian berdua bersama-sama dan membunuhnya untuk sementara waktu. Yang Xuan tersenyum. Putri kedua tercengang dan berkata dengan gembira, apakah Tuan bermaksud bahwa Tuan akan bertarung dengan kita besok malam? Karena mereka menjadi semakin ahli dalam ilmu pedang, mereka selalu merasa sedikit tertekan, karena setiap kali Yang Xuan meminta mereka untuk keluar dari tugas, mereka memiliki keraguan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah benar-benar mengeluarkan semua kemampuan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya, yang merupakan hal yang sangat menindas bagi mereka yang masih pemula. Selain itu, Yang Xuan akan bertarung berdampingan dengan mereka besok malam, yang merupakan hal yang sangat mengasyikkan bagi mereka. Baiklah, kamu tidak perlu bersembunyi dan tidur besok. Keluarkan semua kemampuanmu, beristirahatlah lebih awal malam ini dan hemat energimu. Yang Xuan juga sangat jelas tentang serangan terhadap Jiangbei besok malam. Bagi Long Xiaoman dan yang lainnya, itu masih merupakan gunung yang tidak dapat diatasi untuk saat ini. Jadi dia memutuskan untuk keluar sendiri dan menguji seberapa banyak energi yang akan dikeluarkan Skylark dan Begonia saat mereka benar-benar melepaskannya. Pada pertemuan liga keesokan harinya, Guo Yunfei tidak sabar untuk memulai rencananya yang kejam. Di akhir pertemuan, Guo Yunfei tiba-tiba berdiri dan tersenyum kepada hadirin, saudara-saudara, serigala-serigala itu berlarian liar di wilayah kita. Aku tidak bisa menerimanya. Selama serigala-serigala itu masih melompat-lompat di wilayah kita, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang hari.
Terima kasih atas cintamu dan menempatkanku Guo Yunfei dalam posisi ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk saudara-saudaraku. Tadi malam, aku mengambil Bianan. Sekarang, aku mengumumkan satu hal kepada saudara-saudaraku. Malam ini, aku akan melancarkan serangan terhadap Jiang Bei, memusnahkan serigala-serigala itu dalam satu gerakan, dan mengeluarkan napas jahat ini untuk saudara-saudaraku. Wow, begitu Guo Yunfei mengatakan ini, seluruh tempat itu langsung heboh. Apa-apaan ini? Menyerang Jiang Bei, itu markas para serigala. Bahkan siluman kucing dan si jahat tua pun sangat terkejut. Guo Shao, apa kamu bercanda? Guo Yunfei tersenyum tipis, bagaimana aku bisa bercanda tentang hal semacam ini? Aku tahu apa yang dipikirkan semua orang. Kamu pasti berpikir bahwa Jiang Bei adalah markas para serigala itu. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka bersama Guo Yunfei? Semua orang mengangguk, itulah yang mereka pikirkan. Keluarga Guo, yang bercokol di ibu kota provinsi dan beroperasi selama bertahun-tahun, memang sangat kuat. Namun, para serigala yang tiba-tiba muncul entah dari mana itu bukanlah vegetarian, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga menyeramkan. Terus terang, itu karena para serigala itu begitu kuat sehingga mereka harus memiliki aliansi Jianghu ini. Dengan kata lain, tidak peduli iblis kucing atau kejahatan lama, serta keluarga Guo dan seluruh ibu kota provinsi, tidak ada kekuatan yang dapat melawan para serigala sendirian, jadi mereka harus bersatu. Sekarang Guo Yunfei tiba-tiba mengusulkan untuk menyerang Jiang Bei, yang benar-benar luar biasa. Guo Yunfei dengan hati-hati mengamati ekspresi wajah semua orang, tetapi sudut mulutnya membangkitkan seringai. Bagi sebagian besar kekuatan, aliansi Jianghu adalah untuk bersatu melawan para serigala. Namun, bagi Guo Yunfei, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Guo mereka untuk membangun situasi yang dominan di ibu kota provinsi sekaligus. Karena semua orang memiliki keraguan, saya Guo Yunfei akan memberi semua orang dasar hari ini. Guo Yunfei berkata pelan, kalau malam ini kita tidak bisa mengalahkan para serigala, keluarga Guo kita akan benar-benar mundur dari dunia persilatan ibu kota provinsi mulai hari ini. Wow, pernyataan ini sekali lagi meledak seperti bom. Pada saat seperti itu, mengucapkan kata-kata seperti itu sifatnya mirip dengan perintah militer. Karena saya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, saya harus memiliki kepercayaan diri sendiri. Keluarga Guo telah mengabdikan diri mereka untuk mengelola selama bertahun-tahun, yang jauh dari sesederhana yang Anda lihat. Suara Guo Yunfei bergema di seluruh tempat, membangkitkan saraf semua orang. Melihat api hampir padam, Guo Yunfei tiba-tiba mengubah kata-katanya, malam ini akan menjadi hari pertempuran yang menentukan antara ibu kota provinsi kita dan para serigala. Perang ini tidak hanya mewakili keluarga Guo kita, tetapi juga menyangkut kepentingan, kehormatan, dan aib seluruh ibu kota provinsi dan dunia persilatan. Malam ini adalah pertempuran kita untuk bertahan hidup dan kehormatan. Kita akan menghadapi musuh bersama kita. Jika ada yang bersedia berjuang berdampingan denganku, Anda dapat mengatakannya sekarang. Siapapun yang berdiri bersamaku hari ini akan menjadi saudara-saudaraku dan saudara-saudara Guo Yunfei di masa depan. Ucapan Guo Yunfei segera ditanggapi. Bearded Biao adalah orang pertama yang berdiri. Karena Guo Shao berkata begitu, akulah orang pertama yang berdiri untuk ini. Bu, aku akan keluar malam ini. Dan aku, ayo pergi juga, bekerjalah dengan Guo Shao malam ini. Segera, lebih dari selusin orang maju untuk menyatakan tekad mereka. Bagus, bagus, bagus. Guo Yunfei mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Orang-orang yang berdiri hari ini adalah saudara-saudaraku dan saudara-saudara Guo Yunfei. Siapa lagi yang bersedia berdiri? Saat dia berbicara, mata Guo Yunfei tertuju pada Yang Xuan. Saudara dari Aula Naga telah mencapai prestasi besar tadi malam. Bagaimana kalau kamu menjadi pelopor malam ini? Long Xiaoman sangat marah sehingga dia mengira bahwa cucu Guo Yunfei benar-benar beracun. Sebelum aku bisa mengatakan apapun, aku langsung mengatur tugas. Apa itu pelopor? Orang pertama yang bergegas adalah umpan meriam. Tetapi kata-kata itu sudah diucapkan, dan Long Xiaoman tidak tahu bagaimana menolaknya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Yang Xuan di dekatnya tiba-tiba berteriak, "Oke, mari kita pimpin Aula Naga malam ini." Setelah pertemuan, ketika dia kembali ke Manor, Long Xiaoman memelototi Yang Xuan dan berkata, "Apakah kamu gila?
Tepat ketika serigala terbuat dari lumpur, mereka bisa menang tadi malam. Sebagian besar adalah keberuntungan. Jiang Bei tidak lebih baik dari Bian Nan. Jumlah orang di sana setidaknya 5 kali lipat dari Bian Nan, belum lagi jumlah ahlinya. Sejauh menyangkut efektivitas tempur kita, itu tidak cukup bagi orang untuk mengisi gigi mereka ketika kita menyerbu lebih dulu. Yang Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, aku berkata bahwa setelah malam ini, seluruh Jiangbei akan menjadi wilayah kita. Setiap kali Long Xiaoman melihat Yang Xuan menunjukkan ekspresi seperti itu, dia selalu merasa aman di dalam hatinya. Apakah menurutmu Guo Yunfei gila? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Long Xiaoman bertanya-tanya. Yang Xuan tersenyum dan berkata, Guo Yunfei tidak menyembunyikan kekuatannya, dan dia tidak memiliki kartu apapun. Lalu mengapa dia melakukan itu? Long Xiaoman bingung. Dengan pikiran Guo Yunfei, sama sekali tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu tanpa kartu penuh. Yang Xuan duduk di sofa, memainkan cangkir teh yang indah dan berkata dengan senyum lucu, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang sup batu? Sup batu, apa maksudmu? Long Xiaoman bertanya dengan bingung. Zhou Abao mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan, saya pernah mendengar cerita ini. Seorang pria menyiapkan panci di jalan dan meletakkan batu di sebelahnya. Dia berkata dia bisa memasak sepanci sup lezat dengan batu. Tentu saja orang lain tidak mempercayainya. Untuk membuktikan kemampuannya, dia mulai membuat sup dengan batu di depan semua orang. Setelah memasak beberapa saat, dia berkata dia butuh bumbu, jadi dia meminta orang-orang di sebelahnya untuk meminjam garam, cuka, dan rempah-rempah. Setelah mendidih beberapa saat, dia berkata dia butuh beberapa lauk untuk direbus bersama. Supnya lezat. Dia meminjam ikan, udang, iga, daun bawang, jahe, dan bawang putih dari orang-orang di sebelahnya. Setelah beberapa saat panci mendidih, aromanya meluap, orang-orang terkejut ketika mengetahui bahwa lelaki itu benar-benar merebus sepanci sup lezat dengan batu. Hahaha, Long Xiaoman memegangi perutnya dan tersenyum, menarik sekali. Sup batu macam apa ini? Bukankah itu iga, ikan, dan udang? Berbicara tentang setengahnya, Long Xiaoman tiba-tiba tercengang, lalu tiba-tiba tersadar, bukankah Guo Yunfei sedang memainkan trik sup batu? Long Xiaoman kini mengerti apa yang ingin dilakukan Guo Yunfei. Pertama-tama, ia menyatakan posisinya dan mengisyaratkan kekuatan tersembunyinya. Kemudian, semua orang ikut bergabung. Alhasil, Guo Yunfei yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba memiliki banyak orang. Sama seperti panci sup batu itu, Guo Yunfei sendiri hanyalah sebuah batu, tetapi sekarang, tiba-tiba ada lebih banyak ikan, lebih banyak udang, lebih banyak bahan, dan iga. Hebat sekali, Long Xiaoman harus mengagumi pikiran Guo Yunfei, yang merupakan serigala putih biasa dengan tangan kosong. Karena kamu telah melihat pengkhianatannya, mengapa kamu tidak mengungkapnya sekarang? Tanya Long Xiaoman. Yang Xuan tersenyum tipis, ini sangat menyenangkan. Jika kamu mengeksposnya, itu membosankan. Mengapa kamu tidak bermain dengannya malam ini dan mari kita cicipi sup batu Guo Yunfei? Kakak Long, pada saat ini, seorang adik laki-laki tiba-tiba bergegas masuk dari luar, Guo Yun terbang. Long Xiaoman tercengang. Apa yang dia lakukan di sini? Yang Xuan tersenyum tipis, menghadapi lawan yang begitu kuat, dia pasti tidak punya dasar di hatinya. Jika dia bertanya tentang efektivitas tempur para serigala itu nanti, jangan katakan yang sebenarnya. Semakin lembut para serigala, semakin baik.